Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari admin di channel YouTube Belajar Islam Al-Quran dan Hadis. Semoga video-video dari channel ini dapat memberikan pelajaran buat kita semua, umumnya buat penonton channel ini, dan khususnya semoga admin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alangkah baiknya sebelum menonton video ini, bantu admin dengan cara like, follow, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan menonton video-video dari admin selanjutnya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakannya kepada baginda Rasul. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia menyucikan diri dengan cara berwudu. Baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya Allah. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Demikianlah, baginda Rasul menuntunnya cara tidur yang baik. Sehingga, dalam tidur pun, malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai. Dengan menyucikan diri, ruh orang yang tidur akan mendapatkan hikmah dan siraman doa para malaikat. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu bagai sumur yang menyalakan api berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada taraf pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "A'udzubillahi minanar." Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu, Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpi yang dialaminya. Lalu, dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Nabi dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu pada beliau. Seketika itu, beliau bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam. Mendengar sabda Nabi itu, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya, Abdullah bin Umar dan berkata, "Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau sholat malam. Dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya, waktu ketika Allah mendengar doa hambanya." Sejak itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan, kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Apalagi jika dia juga ingat sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua tapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal, sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah.
agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya, dia bisa merasakan betapa nikmatnya sholat tahajud. Betapa agung keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Demikianlah kisah Rasulullah ini, bahwa sesungguhnya kisah ini menyampaikan kepada kita, agar kita berusaha untuk menjalankan ibadah sholat malam, agar diri kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pelajaran bagi kita semua. Cukup sekian dari admin. Semoga video ini dapat memberikan kita sedikit penjelasan dan pelajaran buat kita semua. Akhir kata admin menghaturkan buat kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.